Bapak Ibu bisa lihat-lihat, bisa cek, dan juga dapetin benefit yang sudah disediakan oleh Modena ini sendiri. Kalau tadi Pak Yapa di bawah sudah menyampaikan bahwasanya ada produk Modena ini beda dengan produk-produk yang lainnya atau merek lainnya. Seperti ada kompornya yang garansi kaca seumur hidup. Jadi kalau misalnya kompor pecah kaca itu penggantiannya kurang lebih 50% ya Pak ya. Jadi ini Modena hadir untuk memberikan penawaran yang menarik untuk Bapak Ibu hadirin untuk menggunakan barang-barang yang berkualitas dan garansi seumur hidup. Tepuk tangan buat Modena sekali lagi. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan cooking demo bersama chef yang sangat luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua pada hari ini. Selamat siang Chef. Selamat siang. Apa kabarnya Chef? Baik, baik. Baik, dan tentunya yang kita tahu tadi sudah Ical jelaskan di awal tadi juga, Chef Didi Aryono ini merupakan Executive Food and Beverage Chef sekaligus Humas dari Indonesia Chef Asosiasi Badan Perwakilan Daerah Sumatera Selatan. Luar biasa. Hadir di sini berkat Modena, kita dapetin ilmu nantinya langsung dari expertnya. Luar biasa. Oke, Chef, ngomong-ngomong mau masak apa hari ini, Chef? Hari ini selamat sore ya. Selamat sore ibu-ibu. Iya. Selamat sore ibu-ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini ya, terima kasih sudah berkolaborasi dengan Modena lagi. Saya Didi Hari, selaku chefnya. Saya memberikan beberapa tips. Terus ada 2 menu nanti yang saya tampilkan sama minuman ya, sama minuman. Jadi hari ini saya pakai dengan peralatan yang modern, yang aman, safety tentunya, dan masakan juga yang easy, yang mudah dan healthy ya pasti ya, yang sehat. Hari ini saya mau masak yaitu mix chicken brown with spicy Thai dipping. Bingung nggak? Bingung bacanya ya? Boleh mungkin diartiin bahasa Indonesia aja, Chef. Nanti nomor ibu kasih ke pihak Modena akan nge-share yang saya kasih ini. Jadi nanti kalau nggak bisa ikuti tulis, nanti bisa lewat WA ya. Oke, langsung dikasih resepnya ya, Chef ya. Luar biasa. Nomor saya juga ada di situ. Iya. Oke, hari ini kita masak yaitu sebenarnya sih ini bahasa Indonesianya itu campuran udang dan ayam. Nah, campuran udang dan ayam adalah sangat protein yang sangat dianjurkan ya. Terus mudah didapat di pasar maupun di market. Jadi nanti kalau misalnya sudah penuh buka puasa tiba, ini bisa disajikan sebagai variasi menu di buka puasa. Tentunya yang mudah, yang simple dan yang sehat. Ya, itu yang saya tampilkan nanti. Oke, ini bisa dibilang jadi takjil juga ya, Chef ya? Jadi cemilan misalnya kalau nggak mau makan lagi malam, misalnya sudah kita bikin sorenya atau paginya kita bikin, pas malamnya kita bikin, nah bisa dimasukin ke kulkas ataupun di freezer, jadi bisa diawet. Ya, selain jadi kita kasih informasi dulu Chef. Selain Chef Didi sudah memberikan resep untuk kita semua, dan Modena akan bagi-bagi hadiah door prize juga untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi door prize-nya berupa sebuah cookware ZC 2030. Luar biasa, tepuk tangan buat Modena. Ini ada nih barangnya. Nah, nanti jadi di akhir Q&A dan acara. Surprise ya. Wow, langsung ya. Tapi ini udah pakai ya. Ya, itulah menu nanti yang saya tampilkan. Ada campuran ayam dan udang. Tentunya campuran ayam dan udang yang saya pakai, ini saya review supaya nanti pas saat pengerjaannya bisa lebih dicerna. Iya. Yaitu saya pakai ayam, dada, dan paha. Jadi saya mix, jadi 1:1. Semisal
apa namanya nggak mau paha atau dada juga boleh. Nggak mau dada, pahanya juga boleh. Dan juga udang jerebung. Udang jerebung boleh diganti dengan udang peci atau udang yang lainnya. Yang penting udang itu masih segar dan masih layak untuk dikonsumsi. Itu aja. Terus berikutnya bahannya ada 1 butir telur, 50 gram tepung maizena. Ini saya balik ya. Kita ke arah ke ingredientnya. Di sebelah sini ada banyak ingredientnya, bumbu-bumbunya. Ini ada ayam. Ayam dan udang sudah saya mix. Ini dicincang nggak perlu terlalu halus, tapi kasar juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak mau yang teksturnya kasar, boleh dilembutin, boleh di mixin. Itu terus ada maizena, ada bawang putih cincang, terus ada saus tiram di depan, ada minyak wijen juga, terus penyedap masakan, boleh yang berbumbu, chicken, kayak Royco atau Knorr atau yang lainnya boleh. Terus garam sama baking soda. Caranya untuk pertama kali untuk yang membuat tekstur yang lebih enak, udang dan ayam diselimutin pakai baking soda dulu. Baking soda sama ayam dicuci bersih, dipotong, dicincang, terus lumuri sama dengan baking soda sebentar, kurang lebih 5 menit. 5 menit, nanti dicuci bersih, baru dipotong-potong, terus di mix sama udangnya. Terus campurkan udang dan ayam, berikut bahan-bahan, aduk sampai rata. Jadi nanti ada ayam, udang dicampur jadi satu, dicampur lagi sama bumbu-bumbu yang lain. Setelah adonan selesai campur, diamkan di kulkas kurang lebih 5 sampai 10 menit. Ya, ini nggak ada di resep, cuman ada di ini praktikalnya. Jadi diamkan dulu sebentar, kurang lebih 5 sampai 10 menit di kulkas, supaya apa? Bumbu itu meresap. Nanti juga menyetaknya untuk bikin bola, mau bola-bola seperti ini, boleh berbentuk, mau dipipihin atau di bola-bola, mau dibentuk apa, silahkan. Tapi hari ini saya bentuk bola karena lebih simpel. Terus masukin ke tepung tepung terigu, ke telur, baru ke tepung panir. Nah, boleh pas saat penyimpanan di tepung panir ini disimpan. Aku nggak habis tuh, disimpan di kulkas, di freezerin. Tapi jangan menginap kurang lebih 2 jam, 3 jam nggak boleh. Jadi sudah selesai langsung dikulkasin, supaya dia tetap bagus. Karena semakin di luar dia semakin berubah warna dan bau, jadi nggak bagus lagi. Walaupun dia sudah disimpan lagi, dia kurang bagus. Jadi sudah diaduk, sudah dirasa, bikin selesai, masukin ke kulkas maupun ke freezer. Nah, itu bisa dipakai. Kalau mau masak pagi hari, keluarin dari freezer, masukin ke chillernya, ke bagian pendinginnya. Tapi nggak usah keluarin ke itu, nggak apa-apa. Nanti bagian pendingin itu dia cair sendiri. Nah, sudah itu langsung digoreng. Tuh, kalau dari kulkas rasanya lebih enak, lebih mantap dan lebih crispy. Dalamnya dia lebih juicy. Juicy itu dalam arti berair, pas digigit dia lebih terasa gitu. Enak kalau ayam ini rasanya lebih juicy, itu lebih berair daripada kering. Kalau kering dia kurang rasanya kurang nyampur. Jadi tekstur seperti itu. Oke, saya pekerjaan, kita nantikan. Terus ada nanti sausnya, yaitu saus Thai Deping. Thai Deping itu adalah Thailand sauce. Thai Deping, Thai dressing juga apa-apa. Nih, nanti saya kasih ininya, bahan-bahannya untuk saus ini. Ini ada sausnya warnanya merah. Bahan-bahannya yaitu 250 gram gula, 250 ml air, 50 gram cabai merah. Ini cabai melak keriting ya. Kalau mau pedas boleh pakai cabai burung kalau orang sini ya. Terus 2 sendok bawang cincang. 50 gram cuka. Ini cuka yang dianjurkan sebenarnya, yang enak di sana yaitu cuka beras. Cuka beras yang warna putih. Nah, cuka beras.
Boleh cuka yang biasa, terus maizena sama 1 ikat daun ketumbar. Jadi cara masaknya semuanya dicampur, direbus, diaduk jadi satu, dikentalkan dengan maizena. Nah ini bisa awet, bisa dibotolin, bisa ditaruh di kulkas. Nah ini apa bisa jadi variasi saus cocolan. Nggak cuman cabai doang ataupun saus kecap ya. Itu jadi ada variasi dari tetangga negara ya. Kita Thailand sauce. Tuh. Oke, silakan ya Mas. Kita langsung. Oke, langsung dieksekusi. Iya, langsung dieksekusi. Oke. Nanti resepnya ada di apa namanya, boleh biar Modena kasih. Iya, jadi kita informasiin lagi juga Chef. Tentunya ibu-ibu sudah pegang ini semua, kertas kecil. Nah di situ silakan untuk diisi nama dan juga nomor HP. Baik, nama dan juga nomor HP. Dan syaratnya untuk dapetin door prize ini juga wajib follow Instagram dari Modena Indonesia dan juga MHC Sumsel. Dan setelah nama dan juga nomor HP tersebut sudah ditulis di sini, silakan digulung kertasnya karena kita akan koncang seperti arisan. Oke? Oke, lanjut Chef. Ya, ini kita masukin ya, apa namanya, ayam tadi sama udang dicampur, cincang kasar, boleh cincang halus. Kita aduk-aduk sampai rata, nggak bisa diremes-remes ya, supaya nyampur udang sama ayamnya. Sudah seperti ini, kita kasih store dikit, campur-campur. Nah, terus masukin bumbu, bumbu ini sudah saya mix. Jadi saya campur nih. Lagi. Ini saya bawa rekan ya, rekan saya ini sangat hebat. Jauh ini saya bawa, namanya Chef Faris. Nah, ada lada, kita masukkan lada. Oke. Nah, lada. Nah, itu dikit aja. Nah, perasa. Terus udah nyampur. Nah, ini teksturnya sudah melekat ya. Kalau sudah melekat, sudah nyampur. Oke. Nah, ini sudah campur. Saya campur maizena. Mas Faris, tolong masukin. Lagi. Nah, lagi. Chef mau tanya, kalau nyampurin itu harus pakai tangan atau bisa pakai alat lainnya juga? Sebenarnya ini cuman pakai alat, apa namanya, boleh pakai spatula. Oke. Ataupun pakai tangan. Tapi kalau saya lebih afdol ya, pakai lebih tangan afdol, ya. Jadi kita rasain teksturnya. Oke. Kalau rasain teksturnya itu. Jadi kita juga bisa ngira-ngira gitu ya, Chef ya? Kalau saya rasain dulu, kayak gini sudah pas. Kadang-kadang kan beriring waktu, pakai alat pun dengan feeling dia sudah bisa. Oke, kadang-kadang kan ada kesulitan tersendiri bagi ibu-ibu pemula yang baru belajar masak atau adik-adiknya yang baru masak gitu. Nah, itu sebenarnya dari kalau misalnya pakai alat kan nggak bisa merasa dia. Oke. Apakah sudah belum ya, sudah belum ya, seperti itu. Jadi kita harus rasain dulu nih, karena kalau makanan itu adalah penjiwaan. Iya. Dia punya jiwa sebenarnya. Luar biasa. Dia punya ikatan. Apapun bisa disatukan. Mau marah, mau nangis, mau senang, disatukan dengan makanan tuh bisa. Jadi kalau misalnya masaknya sambil nangis, gimana tuh Chef? Kalau kita lagi kesel, makan bakso pedas-pedas, nah bisa disatukan. Oke, keren. Ya itu filosofi seorang chef ya. Keren Chef. Kita kadang membahagiakan orang, kadang juga ya kesel ya. Iya, terutama kalau ibu-ibu yang lagi masak buat suaminya kan dengan cinta kasih gitu ya Chef ya. Jadi makanannya pasti bakal enak ya enggak? Pasti enak. Itulah. Luar biasa. Suka dunia kuliner seperti itu. Ya itu sedikit tapi ilmu yang sangat luar biasa Chef. Iya. Keren. Sudah seperti ini. Nah ini sudah mix. Kalau mau teksturnya jadi chicken maupun apa, pakai mesinnya jangan terlalu banyak.
terus di mixnya jangan terlalu ini juga. Pokoknya sudah nyampur, masukin ke kulkas. Oke. Kulkas dingin, nanti baru bisa dibentuk dingin. Kalau pakai mesin, yang ada pengolah mesin, dia pakai batu es. Karena mesin itu dia mengandung panas. Kalau udah panas, dia nanti matang duluan dia. Oke. Nah, kasih air es supaya dingin ya. Kalau kita panas aja minum es teh. Ah. Saya suka itu. Nah seperti ini teksturnya. Nanti boleh disimpan di kulkas. Udah kulkas, baru kita bentuk-bentuk ya. Bentuknya relatif suka-suka ya. Saya nggak menganjurkan mau bulat, mau apa terserah, mau seperti apa. Hari ini saya bikin bulat-bulat. Sesuai kreativitas masing-masing ya chef ya. Nah, Apa mau bentuk bintang ya Bu ya? kalau lagi kesel dibentuk-bentuk aja. Iya. Kalau lagi kesel. Siapa tahu chef ada yang mau bentuk pakai kuda gitu kan. Lumba-lumba. Ibu-ibu kayaknya udah ada cetakan sendiri di rumah. Iya. Ini sebenarnya ibu-ibu ini ibu-ibu hebat semua. Iya. Iya. Ikut-ikut hebat semua. Karena kalau nggak hebat, tuh kerudung aja sudah warna. Tuh, sudah warna. Wih. Jadi kompak mereka sudah. Asik. Iya. Chef, pengen Apa? nanya juga dong. Siapa tahu ibu-ibunya penasaran juga. Siap. Chef kalau masak di mana sih? Di Apanya? dinasnya di mana? Oh, saya di Brasserie. Di brasserie, oke tuh. Pantesan roti brasserie lemak-lemak galau Bu. Karena chef inilah luar biasa. Brasserie. Ini kalau kita mau bentuk, tinggal bentuk aja. Jadi sudah bentuk kayak gini. Tolong nggak panasin minyak. Minyak sebenarnya jangan terlalu panas, terus jangan dingin juga. Karena minyak ini terpengaruh juga sama gorengan. Jadi misalnya kalau kita minyak kita dingin, sudah dimasukin, makanan itu menyerap minyak semua. Jadi pas saat selesai pun, kering pun, jadi nggak kering dia, hanya mengandung minyak. Jadi saya sarankan, saya anjurkan, di minyaknya panas atau minyak sedang dengan api yang sedang, baru digoreng. Pas saat gorengan nyemplung, dia sudah berbuih. Sudah berbuih. Oke chef, Oke, kadang-kadang tinggal tunggu. boleh tanya lagi chef? Boleh. Kadang-kadang momen krusialnya ibu-ibu dan juga para pemasak pemula ini chef, Ya. gosong chef pada saat ngegoreng chef. Gosongnya relatif, Mas. Boleh, Ibu, benar. Relatif gosongnya seperti apa? Kadang-kadang mentah di dalam chef, gosong di luar gitu. Itu tipsnya gimana chef? Tips Biar pas, Chef. sebenarnya kita harus memahami dari karakter minyaknya. Oke. Minyak kan macam-macam, minyak sawit ya. Ada yang kadang penyaringannya 2 kali, ada yang 4 kali sampai terus. Nah, yang paling bagus adalah penyaringan berkali-kali. Jadi saat jernih. Tapi pas saat pemasakan juga seperti yang ada di pemanasin kita sudah tahu posisinya. Apakah misalkan sudah panas atau belum. Oke. Nah, jangan terlalu panas, benar-benar panas. Nanti kalau panas dia langsung gosong. Nah, berulang-ulang seperti ini, jadi masukin ke tepung, masukin ke telur, nah, masuk ke tepung panir. Panirnya ada 2, yang saya pakai adalah bread panir yang putih, yang white. Ada juga yang warnanya warna-warni. Kecilin Kak Paris. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Boleh kalau mau somasi apa gitu. Oke, silakan. Boleh Ibu-ibu. nggak ganti dagingnya? Boleh. Tapi ganti daging juga harus hati-hati ya, lihat ya dagingnya. Ya. Karena teksturnya beda. Tekstur ayam sama ininya beda. Silakan ibu-ibu, sampai di step ini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Ayolah master kalau bertanya chef. Kenapa? Ya, aku bilang juga apa? Oke. Ibu-ibu ini sudah Gak apa-apa Bu, mungkin Cuman ada ini yang hanya pengen. variasi Oke, untuk silakan. apa namanya Ramadan nanti. Jadi bisa menunya bisa divariasikan. Boleh nggak pakai vegetable ataupun sayuran? Boleh. Jadi dengan mix dengan kapasitas 1 banding apa namanya setengah seperti itu bisa. Oke chef, ini ada yang mau nanya nih. Boleh. Silakan berdiri boleh Mbak. Chef, mau tanya untuk ayamnya, kan itu campur sama udang. Suami saya alergi udang, kalau udangnya di skip apa nggak apa-apa. Terus ayamnya kalau ayam giling, pakai ayam giling aja boleh nggak? Daging ayam giling langsung yang kita udah beli langsung gitu. Oh beli di Ya, pasar? ya, terima oh, kasih. beli di market. Terima kasih Bu. Oke. Baik sekali pertanyaan ya, yang kemungkinan nggak mau ribet ini ibunya. Ah udah pakai daging giling aja. Iya. Kayak ribet-ribet mau nyincang seperti ini. Sebenarnya boleh saja. Walaupun kalau nggak pakai udang, pakai ayam doang, boleh. Tapi lebih baik saran dia hanya dicincang karena teksturnya dia tetap. Jadi misalnya kalau makan tetap rasa krenyak kayak gitu. Tapi kalau misalnya dilembutin, seperti rasa kayak bakso. Ada seperti itu. Ada seperti bakso seperti itu. Jadi saya yang bikin ini memang teksturnya dicincang. Boleh pakai daging giling boleh. Tapi nanti pas saat makan teksturnya beda. Seperti itu. Jadi apa namanya kan variasi kayak ada yang dilembutin kayak bakso digoreng bisa. Seperti itu. Nah saya variasi menunya ini dicincang pakai paha ataupun dada ya. Jadi kenapa pakai udang? Udang itu adalah ada zat yang di dalamnya bisa mengeluarkan minyak ya. Oke. Mengeluarkan minyak. Jadi pas saat keluar minyak itulah yang gurih-gurihnya. Jadi juicy di dalam seperti itu. Oke, jadi jelas ya Mbak ya. Silakan untuk disesuaikan dengan kondisi Iya, dan sesuaikan juga dengan variasi kapasitas. juga Iya. kreativitas Mbak untuk menyenangkan suaminya tercinta. Misalnya kalau buat anak-anak yang untuk meal kit ya, meal kit, Chef, aku ibarat kata anak aku nggak mau apa namanya sayur, gimana dong? Ya sudah, kita kukus sayur itu, potong kecil-kecil, dicampurin di ayam. Iya. Nah nanti digoreng. Wah, anak-anak pasti suka. Anak saya suka banget itu. Jadi brokoli ataupun wortel atau apa dikukus dulu, bentar, dicincang, dimasukin ke adonan itu, lalu digoreng. Disimpan Iya. pun juga enggak apa-apa. Nah, itu apa namanya meal kit untuk anak-anak untuk bekal pagi ya. Iya. Bekal pagi. Nggak Mengatasi anak-anak kita yang nggak Nggak suka doyan makan Nggak sayur. doyan sayur, jadi itu apa antisipasinya. Kalau sayur utuhan dia nggak mau sayur, kayak seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pasti suka. Boleh dilanjut? Silakan ibu-ibu mungkin ada pertanyaan kembali. Boleh, kalau misalnya apa namanya yang lain, boleh nggak ganti daging? Boleh. Daging kalau misalnya China food ialah pakai wonton. Ada kulit lumpia atau kulit wonton. Masuknya daging seperti tadi, caranya seperti tadi, tapi dari daging sapi ataupun domba lah ya, domba, sapi yang terutama diaduk seperti tadi. Nah, masukin ke pangsit itu, baru direbus. Tuh enak banget, bener Oke, enak. ini tanda-tanda kalau matangnya itu gimana, Chef? Udah Kalau sudah matang dia warnanya sudah berubah. kecoklatan atau Coklat. gimana? Terus Boleh ditunjukin ke kamera dia biar lebih jelas? enteng banget tuh. Kalau misalnya dimasukin Oh, dia langsung ngapung ya, Chef? Ya, Oke. langsung ngapung. Jadi kalau misalnya sudah enteng, sudah goyang kemana-mana, Ah. dia tandanya sudah mulai masak. Nah, udah kecil. Kalau dari segi warnanya, Chef? Kalau di kita, kalau namanya Golden brown. Oh, oke. Oke, chef, misalkan golden brown. Nah, dari kita chef pasti udah tahu seperti apa gitu. Golden brown apa? Nah itu, coklat keemasan. Iya. Di foto pun pasti bagus. Di foto pun maupun di ini pasti bagus. Kalaupun pakai tepung pandir yang warna-warni harus hati-hati juga. Karena warna-warni yang warna oranye itu cepat sekali berubah warna. Cepat sekali berwarna. Jadi Pak saat kena panas dia cepat sekali.
Makanya jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin minyaknya. Kalau lumpia ya, seperti itu. Ini saya sudah bikin nih, sudah bikin Oke. icip-icipnya. Terus tadi namanya Thai dipping ya. Saya kasih tahu kalau misalnya kita bikin Thai dipping ataupun apa namanya ini Thailand sauce ya. Ini semua sudah di blend, dicincang. Nah, air dan gula itu dimasukin jadi satu ke panci. Masukin ke panci, terus tambahin cabai sama bawang cincang. Kalau suka bawang, kalau nggak suka di delete aja. Di skip aja ya. Nah, di skip. Sudah itu tambahkan cuka. Apa cuka beras? Ada cuka beras. Itu banyak di market ya, banyak di Lazada di apa banyak tiga cuka beras ataupun cuka yang biasa juga bisa. Ada juga yang pakai dengan asam juga ada. Kelemahan dari asam itu sendiri nanti cepat basi. Kalau dia nggak ini disimpan dia basi. Kalau suka bisa tahan lama. Oke, itu berarti Gitu. tips juga ya chef ya? Ya, tips juga. Heeh. Ada juga kalau Thai dipping ini yang di sana pakai gula merah. Oke. Jadi pakai palm sugar terus dimasukin dicampuri sama gula putih. Nah, itu warnanya agak kecoklatan. Tapi saya pakai warna agak jernih ya. Warnanya agak jernih, tapi kalau dipoto bagus. Berarti balik-balik tadi asamnya tuh Cuka. diambil dari cuka ya? Iya, cuka beras. Dari cuka Boleh. dibanding dari asam Jawa misalnya kan? Asam Jawa juga nggak apa-apa. Karena Kalau itu lebih misalnya awet dalam- ya chef ya? Iya, kalau Oke. cuka lebih awet. Kalau asam kalau nggak dipanasin atau apa dia cepat basi. Oke. Itu aja. Tapi kalau mau alami ya udah pakai ini aja nih, asam. Ya kalau kan mau makan di keluarga kan, pakai asam nggak apa-apa. Kalau mau dipakai di itu simpen di kulkas. Itu aja. Ya. Ini buat cocolan, selain cocolan ini nanti ada lagi masakan. Nah, boleh divariasikan. Misalnya, bosen mau pakai cabai, pakai ini dari Chef Didi, boleh saya kasih kan. Ini apa tadi chef namanya chef? Thai Thai dipping. sauce. Beda. Oke. Saus Thailand, saus. Ya mungkin boleh Nah. para audiens untuk Iya icip-icip. harus itu. Kalau kesini nggak nyicip, wah itu bohong. Nah, Iya. saya jamin. Jadi Silakan, selain tampilannya yang menarik, Ical sih yakin Iya, sih iya. masakan chef dong. Kalau mau nyoba mau guling-gulingin ayam, ayo ke sini mau nah. Oke, mungkin Ayo. audiens satu persatu maju ke depan mungkin Mau coba mau guling-gulingin langsung ayam, icip-icip nggak apa-apa. Gimana cara gorengnya? Aku rasa bisa. Ya. Ya silakan perwakilan. Siap? Iya. Baik kami undang Mbak Vivi untuk icip-icip. Silakan Mbak Vivi. Kita rasakan sensasi makanan bintang 5 nih bisa dibilang nih. Luar biasa nih. Sinematik selebgram. Diangkat gitu. Telur tadi masih nggak? Telur. Bisa. Iya. Datang. Apa? Suka aja. Suka. Sebenarnya langsung sudah ini ada telurnya sih. Langsung aja nggak apa-apa. Iya, kecil. Waduh Mbak Vivi yang makan kita yang ngiler ini. Gimana Mbak? Oke mantap dong pastinya. Nanti kita icip-icip buat ibu-ibu juga, para audiens satu persatu untuk merasakan masakan langsung dari Chef Didik Haryono. Ya, Lanjut silakan. Pak Dita boleh mungkin?
Kontak-kontak aja. Baik, silakan untuk ibu-ibu yang mau nyobain, maju aja ke depan, Bu. Sudah dibayar galo, ya Allah, jangan ragu-ragu. Silakan, boleh. Silakan ibu-ibu, boleh. Oke, satu-satu. Boleh dong, Silakan. silakan. Silakan Iya. mau cip-cip. Apa? Boleh bagi-bagi nih ya. Beli potong. Kak Boleh. Paris, tolong Pak Riz. Potong kasihin pada ibu-ibu untuk nyicip ya. Boleh. Baik, silakan boleh. Ini namanya golden brown warnanya ya. Enggak suka, cukup aja. Chef, ini kalau ngelihatnya ayam tanpa tulang, Chef. Keren banget loh. Ayam tanpa Ya. tulang. Paha ayam tapi tanpa tulang. Oke, di foto, di share di media sosial. Silakan dicip-cip dulu, setelah itu kita bakal umumkan siapa yang akan menjadi pemenang door prize. Icip-icip dulu. Iya, silakan dicip. Ini untuk sausnya boleh depan ya. Sausnya juga boleh. Sausnya. Untuk cocolan mungkin. Cocolan ada ininya. Boleh kita Ini, bawa Kak. ya, Chef? Kak. Nih sendoknya buat nyicip ya. Oke. Udah, nanti lagi. Beda, ini beda. Thailand sauce. Pegang, Bu. Ya Allah, Bu. Iya. Gimana ibu-ibu? Hah? Kurang? Apa, Bu? Pakai nasi, Bu. Ya Allah, Bu. Saro nyari nasinya di mana, Bu? Mau pakai nasi, Chef. nasi. Oh, kurang nasi ya. Boleh nanti sama chef, masak dulu nasinya. Ada Gimana, Bu? Oh, saking kayak itu tinggal jempol be ya, Bu ya. Susah saking ngungkap ke rasa enaknya tuh kayak mana. Oke. Itu kalau pakai daging, daging yang misalnya sapi. Itu Gimana, pakai Cek? Pilnya, yang ada Mantap. sedikit fatnya. Kalau sedikit fatnya itu sangat gurih. Kalau nggak suka fat, pakai es dalam. Tapi cicincang, kalau di blend itu nanti jatuhnya seperti bakso. Saya menginginkan itu makanan teksturnya tetap ada, terasa. Tapi apa namanya renyah. Oke. Yang di luar lembut dalam, seperti itu. Jadi daging cincangnya itu kerasa banget ya, Chef ya? Kerasa banget. Kalau Iya. kita di blend, di mix, itu lembut kayak bakso jadi. Rasanya nggak kerasa kalau FC nggak ngerasain. Kalau bakso, Coba Ical ikut cicipin juga ya, Chef ya? Iya, cicipin pasti ada juga. goreng lagi nanti. Ya Goreng penasaran lagi. dong. Kita coba. Nah, gimana ya? Ini saya pakai kompor Moderna cuman 5 menit saya masak. Nggak nyampe. Ini karena apinya dia cukup bagus ya. Merata terus menyebar ke sisi panci maupun teflonnya. Itu saya rekomen sih saya pakai ini, saya mantep. Berapa kali saya sama Modena demo, itu keren. Ini saya tunjukkan pakai yang listrik, nanti yang ada yang listrik, yang buat sterifikasi bisa ada. Yang ini saya kompor yang pakai gas. Jadi sama-sama kekuatan sangat hebat. Listrik itu sangat mudah sekali. Tinggal colok, nggak ada api tapi tetap panas. Masaknya juga sebentar sekali. Panasnya ada grade-nya. Mau ditumis, mau sup, mau apa, dia ada. Jadi tinggal pencet aja. Kita mau goreng, tinggal mencet goreng. Kalau di portable yang listriknya. Kalau mau ibarat kata suhunya berapa, tinggal mencet suhunya berapa. Dia akan stabil. Perbedaannya hanya di kompor ini adalah konvensi ini di apinya. Oke. Kalau dia mau ini kecilin dulu apinya. Tapi kalau portable dia tetap
ada mesinnya segitu, dia akan panasnya segitu. Oke, Nanti turun sendiri, mati mantap. sendiri seperti Itulah kecanggihan dan juga Iya. kualitas dari produk Modena. Tepuk tangan dulu dong buat Modena. Nah, Jadi rekomen banget ya Chef ya. ya ini cepat sekali saya masak pakai ini, ditumis maupun goreng. Tadi goreng nggak ada nyampe 5 menit paling. Berarti bisa kita menit, bilang menit. ini masak ala profesional Iya. pakai produk kompor dari Modena Ada tentunya. Kalau Oke. di rumah punya ini, wah hebat ya. Aman dunia ya Chef ya. Dunia permasakan aman ya. Ada bisa pakai listrik tentunya Bisa. kan. Nggak Luar perlu ribet, biasa. pakai listrik tinggal colok. Wah. Buatnya juga nggak terlalu besar. Itu. Masaknya cepat, mau pakai masak rendang mau apa cepet ya. Tergantung kita mau berapa kapasitasnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan kembali? Ada. Kalau Ibu-ibu? mengenai kompor, Oh, silakan. Nah, itu bukan ranah saya. Ya, bukan Nanti ranah kita saya. jelasin harganya. Harganya. Pokoknya worth it lah di kantong Ibu ya. Ya. Sesuai dengan kualitas. Kualitasnya bagus. Silakan, Pak. Bukan mengada-ngada tapi sudah dibuktikan. Kita sudah coba gitu. Boleh berdiri? Iya, saya mau tanya nih Pak. Kan kalau Bapak bilang tadi kompor Modena Portable itu kan sejenis apa dia? Dia sejahtkan atau pakai listrik kan? Ya. Itu apakah bisa dengan semua jenis panci yang kita punya? Atau memang harus panci-panci atau perabotan-perabotan yang memang Khusus ya. Oke, ya. Terima kasih. Sebenarnya ini dari pihak Modena. Nanti akan dijelasin juga. Oke, kita tampung dulu pertanyaannya. Kita tampung ya pihak Modena. Jadi Lanjut, kan ada lagi pertanyaan? pakai panci khusus atau pakai panci yang serbaguna bisa enggak seperti itu? Ada pertanyaan mungkin boleh nanti dijawab sama Bang Dita dulu ya. Bang Dita, Pak Dita sama Mbak Resti ada yang nanya. Kira-kira kompor Modena ini harus pakai panci khusus atau bisa pakai panci biasa aja gitu? Panci yang umum normalnya gitu. Silakan boleh. Izin langsung branch manager Palembang yang jawab. Ya, untuk kompor gas, Kecil itu. Ya. saya ke depan aja deh. Ya, untuk kompor gas yang tipe ini bisa mempergunakan panci apapun. Bisa mempergunakan panci apapun. Kalau pengen masakannya lebih enak ya pancinya Modena itu aja. Karena saya kerjanya di Modena. Sepasang ya? Tapi Sepasang. bisa menggunakan panci apapun. Tapi apabila yang kompor listrik nanti Ya. itu pembelian ada ekstra pennya satu. Jadi itu kan induksi ya. Itu nanti ada pennya satu. Jadi pembelian tidak hanya unitnya, tapi ada pennya satu. Oke, berarti itu. ketika kita beli kompor Modena, Betul. tidak include sama satu pen. Untuk yang ini, untuk yang kompor Modena induksi ya. Oke, induksi ya. Oke. Tapi kalau untuk ini bisa mempergunakan panci apapun. panci apapun. Tapi ya itu tadi pesan saya kalau pengen enak rasanya, ya pancinya Modena gitu aja. Pasti dong. Gitu aja. Oke, jadi bisa pakai panci apapun ya Bang ya. Cuma satu panci yang nggak bisa, pancingan, nggak bisa mancing kita di situ. Oke, Oke. Chef, Mana icip-icipnya? gimana? Mau lanjut nggak? Ada pertanyaan lagi? Lanjut yuk. Kepalang supaya kita lebih mengenal Modena lebih dalam. Iya. Mumpung ada branch manajernya, ada ownernya juga di sini. Oke, silakan, boleh mbaknya? Boleh izin? Pak Dita dikasih, oke? Mau nanya, tadi kan kata chef apinya itu kan nggak boleh Terlalu besar. jangan terlalu besar, Oke. jangan juga dingin. Kalau dari temperatur suhu, kalau kita punya temperatur suhu berapa ya chef? Kurang lebih di atas 100 Di sampai atas 120. 100 Iya. Oke. Jadi jangan kayak gini, apa namanya kan kita kan nggak semua orang punya ya temperatur ya yang ada besinya itu dicelupin berapa tuh gitu suhunya kan nggak semua orang punya. Jadi pas saat kita mau goreng, kita pakai feeling kita, pakai perasa kita. Kalau ini pakai ininya, aur tangan aja. Tapi jangan dicelupin.
Kira-kira kalau tangan di atas sekitar segini, 5 cm 10 cm, hangat, ya, hangat, tapi nggak panas, nggak terasa panas, tapi hangat, itu bisa, gitu. Tapi semua orang nggak punya temperatur, tapi kalau punya temperatur sekitar itu. Jadi kalau misalnya kita di rumah, nggak ada alatnya, ya kita raba aja di. Nah, sudah hangat, panas, bisa dimasuki, bisa. Tapi jangan terlalu menyengat, ya. Kalau sudah panas, menyengat, nah sudah, dia masuk langsung gosong gitu. Nah, itu. Oke. Nanya lagi ya Chef, untuk menggorengnya itu minyaknya harus banyak atau tidak perlu? Sebenarnya untuk untuk yang ini, apa namanya menu yang ini, dia harus tertutupi sama minyak. Terendam sama minyak. Nah, kecuali kalau misalnya kita mau grill, mau apa, kita minyaknya sedikit dipoles, ditaruh aja. Walau pakai tepung panir, dia bisa tetap masak. Dibalik pun tetap masak. Tapi itu untuk sebagian saja. Tapi kalau yang ini dia harus panasnya menyelibungi masaknya. Jadi saat masak dibolak-balik dia sudah masak. Karena apa? Dia menjaga air yang di dalam ayam ini dia nggak keluar langsung banyak gitu. Jadi pas saat dia makan dia masih terasa nggak kering-kering gitu. Kalau udah kering itu kurang enak menurut saya. Maaf Chef, nambah lagi tadi ada titipan minta tolong saya. Boleh. Jadi gini, bagaimana kalau misalnya ada ibu-ibu yang nggak bisa makan gorengan, dia menggunakan air fryer gimana Chef? Apakah bisa? Bisa, air fryer. Bisa sekali. Kalau misalnya kita ada yang namanya convention yang pakai, misal ya, kita semprot pakai minyak, masukin ke merico, ada atau oven, itu bisa, dia akan matang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau benar-benar nggak mau minyak, ada yang namanya Vincent Central, disemprot makanannya dimasukin ke ovennya, matang deh. Untuk temperaturnya kalau misalnya menggunakan air fryer itu di mana Chef? Di 180 atau cukup di 200 atau di berapa? Sekitar 160 sampai 180. Untuk berapa menit Chef biasanya? Kurang lebih sampai 3 menit sampai 5 menit. Oh, Kalau oke. 5 menit sih lumayan. Jadi pas saat penggorengannya itu sudah 5 menit juga lumayan. Ada namanya go frying. Go frying adalah minyak padat. Minyak padat, ini kan minyak cair. Jadi minyaknya lembut padat, tapi kalau dipanasi dia mencair. Itu sangat bagus kalau menurut saya ya. Bagus untuk makanan yang menyelimuti. Jadi pas saat digoreng, dia langsung kering di luar, tapi dalamnya tapi masih juicy. Sama kayak di goreng-gorengan ya, yang dipakai restoran-restoran. Dia kan kalau kita beli fried chicken atau apa, juicy di dalam. Masih berair ya, masih panas-panas. Tapi luarnya kering. Nah, itu pakai minyak padat. Terima kasih Chef. Oke, ini keren loh, dapetin ilmu nggak tanggung-tanggung langsung dari chefnya. Kapan lagi ya Mbak ya, supaya bisa dapat pembelajarannya yang luar biasa tentunya. Oke, Minyak sawit. udah selesai. Ada lagi? Lanjut. Mau lanjut lagi? Oke, kayaknya. Oke, kayaknya udah nggak sabar nih chef, mau dapetin Apa nih? satu Menu lagi ya. Satu cookware menu lagi. ZC2030. Tapi sabar, masih ada menu lain chef Ada yang akan satu, dijelasin. ini menu lagi kita sama gorengan juga kita pakai, yaitu lumpia Semarang. Saya yang pernah mau makan lumpia Semarang. Udah belum? Nah, sudah. Sudah chef makan lumpia Semarang, cuma jualannya di Palembang. Lumpia Semarang. Lumpia Semarang biasa terbuat dari apa? Dagingnya. Hah? Dagingnya. Ayam, udang. Nah, itu sudah biasa. Hari ini saya bikin pakai daging sapi. Nah, ini ide kreatif sebenarnya kalau mau dijual di Palembang ya. Orang nggak pakai daging sapi. Itu sangat populer sekali di Semarang ada. Jadi risol yang isinya daging cincang sapi atau daging giling sapi. Nah, yang memang ciri khas dari Semarang kita pakai yaitu tadi bener ya, rebung ya. Nah, saya rebung. Ini kita makan bambu ya. Makan bambu muda. Ini rebung ini. Rebung, ini saya cuci bersih, potong-potong.
rebus pakai garam. Rebus aja garam. Nah, sudah teksturnya sudah lunak, cuci bersih lagi, baru dimasak. Ya, direbung. Boleh disimpan ini, dimasak sayur ya, enak banget. Saya suka sayur. Terus saya kombinasi pakai paprika hijau, paprika merah, ada wortel juga, wortel ya. Terus bawang merah, cincang semua ini. Terus ini bawang putih. Nah, ini dagingnya. Dagingnya. Saya pilih yang ada fatnya. Kalau pakai yang apa namanya khas dalam, nggak mau fat, nggak apa-apa. Terus ada ini apa namanya kucai. Boleh daun bawang, tapi kucai saya lebih suka. Terus apa bumbui, ya seperti lada, garam dan lain-lain, gula. Terus saya ada kecap manis sedikit sama lada. Oke, eksekusi ya. Nanti kalau ininya bisa minta ini resepnya. Daging giling 300, rebung, iris, terus daun kucai pun daun bawang, bumbunya 1 sendok makan minyak wijen, 1,5 sendok makan kecap asin, terus 1 sendok makan kecap manis, ada setengah sendok teh merica, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Terus apa namanya, ini 1 butir telur perekat ini. Terus sama saya pakai kulit lumpia. Kulit lumpia ini bisa untuk bikin sendiri ataupun beli jadi. Jadi silakan mau bikin sendiri boleh, beli jadi boleh. Saya ini pakai yang sudah jadi. Yuk kita eksekusi. Nah, Oke, kita pakai yang ini. Nah, tadi sebelah kita pakai sebelahnya, biar imbang Bu ya. Oke. Boleh pakai butter unsalted, mentega, itu dari hewani, atau boleh pakai margarin dari nabati. Kalau yang biasa biasanya pakai minyak aja ya di rumah ya. Ada minyak, pakai minyak kita. Gimana? Aku Lampung, Palembang. Mana? Baru. Spatula tadi. Palembang, Pangkal Pinang. Orang besar. Orangnya besar. Maksudnya jabatannya. Oke, kita siapkan bumbu-bumbunya. Brands regional. Nah, ini bisa tadi bilang pakai apa namanya pen ataupun panci apa aja ya. Ini panas. Ini pakai minyak ini tadi. Pakai butter juga nggak apa-apa. Lebih enak pakai butter ya, butter unsalted namanya. Masukin bawang putih. Sudah harum ini ya. Bawang merah juga. Wah, ada atraksinya. Ya, kenapa gitu? Biar wangi nih aromanya. Kita masukin yang lain, bahan yang lain ya. Karena dia menyerap air ya. Nah, udah, kalau lama-lama dia sudah mulai wangi dia baunya. Masukin daging.
Oke, tambahkan lagi tadi. Kasih air sedikit. Harumnya udah menggoda banget ya chef ya. Sampai ya, sampai sana ya. Saya bumbuin aja deh. Bentar kan masaknya, nggak lama-lama saya masak. Masukin lada, masih bumbu. Ini tadi daun kucenya. Kalau nggak mau di skip juga apa-apa. Terus nah, ini sudah mulai harum nih. Banget chef, sampai ke belakang tadi chef. Ke belakang ya. Harumnya chef. Nah, tinggal bumbuin aja. Ini bumbu sudah saya campur ini, gula, garam. Jadi nggak ribet. Nah, tadi rebung sudah direbus, jadi posisinya sudah masak ya, rebung ini. Sesuai seleranya tergantung, mau banyak boleh, sedikit juga boleh. Nah, ini bisa disimpan di kulkas kalau sudah itu dingin. Tinggal besok mau diituin. Ini. Nah, udah selesai. Ngitung nggak berapa menit tadi? Hitung nggak berapa menit? Gak sampai 5 menit kayaknya chef. Ya, sudah selesai. Sesimpel itu ya chef. Sesimpel itu sebenarnya. Luar biasa. Nah, jadi apinya juga stabil ini saya pakai. Nah, cepet juga dia. Cepet masaknya. Tuh harum. Dah selesai. Terus dinginkan sekitar 10 menit. Jadi udara uapnya keluar semua. Sudah keluar semua uapnya, baru digulung pakai kulit lumpia. Supaya ngapa itu chef? Supaya nanti pas penggulungan dia tidak pecah di kulit lumpianya. Oh, Panas oke. ya. Tidak pecah di kulit Biar lumpia. nggak terlalu panas kali ya chef ya? Iya. Oke. Nah ini disimpan di kulkas pun. Di kulkas besok nggak masalah. Masih bisa oke. Karena kan Masih kita oke ya, chef, ya? malam-malam males aku nak masak. Jadi sore aja kita masak. Jadi kalau ada lapar dalu juga chef, bisa goreng lumpia ya malam-malam ya? Lumpia ya. Iya. Ini udah iya. selesai nih. Sesimpel itu kan? Benar. Kita apinya Ini juga worth it banget sih resep ini sih. Hari ini saya pakai kulit lumpia yang ini ya. Yang beli Itu ya. bisa didapetin di mana chef kulitnya chef? Ini banyak ini di frozen food banyak. Oke. Oh, di market-market banyak. Hmm. Kalaupun mau beli yang di pasar, yang biasa ya, yang pasar ya, juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini kita pakai yang ini aja, yang simple ya. Kalau belum pernah gulung, boleh ke depan belajar gulung. Oke, tips Ya. menggulung lumpia. Lumpia. Supaya rapi terutama sih chef. Ya. Karena kalau makan makanan yang rapi-rapi itu kayaknya enak banget gitu. Sayang bener dimakan. Lihat ya, enak bener lihatnya ya. Oke. Bisa kita lihat di layar ya cara chef menggulung. Nah, ini tadi ada yang tadi, ini masih panas. Nah, posisi panas sebenarnya kayak gini masih beruap. Ini tidak bisa disimpan lama. Masalahnya kalau sudah digulung dia harus digoreng. Karena kalau disimpan dia pasti rusak. Iya, berarti diingat ya Bu ya. Jadi ini didinginkan terlebih dahulu sebelum digulung ya chef? Iya. Oke. Dinginkan dulu, uapnya hilang, baru digulungin satu persatu. Nanti bisa disimpan lagi di kulkas maupun di freezer ya. Oke. Nah, ini contoh aja nih ya. Ini panas sebenarnya sih nggak bisa, tapi langsung digoreng nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Ada tipnya Bu, kalau misalnya ngerol ini ya, jadi nggak semuanya itu bisa. Jadi tarik ke depan,
tarik ke depan. Ini saya udah cuci tangan ya, cuci tangan. Terus sudah gini, balik ke belakang lagi. Nah, padat ya. Sudah padat, digulung, dilipat lagi, dua sisi. Pastikan dia simetris, gulung lagi. Nah, seperti ini. Dah, selesai. Terus untuk perekatnya, tadi perekat boleh pakai ini, tepung terigu pasti air ya. Ataupun pakai telur kocok, lepas, terus di ini. Nah, oke Kak Paris. Nah, seperti ini direkatkan lagi Kak. Nah, perekat ini ataupun pakai telur ya. Jadi ada apa namanya? Ada pilihan. Nah, tinggal rekat kayak gini aja. Rekatin. Nah, sudah. Jadi seperti ini. Jadi Kalau chef yang bikin kayaknya enteng bener ya. Serapi itu. mau coba silakan ke depan. Oke, boleh. Saya sudah. Boleh satu orang mungkin yang Boleh, pengen satu nyoba orang. gulung bareng chef, silakan Bu, langsung Bu. Kalau sudah tumpuk begini, tumpuk-tumpuk, didinginin ya. Jangan posisi panas, boleh disimpan di freezer. Oke. Freezer kalau pagi mau goreng, keluarin. Nah, saya udah banyak nih dari ini. Tinggal goreng aja gitu. Tinggal goreng ya, chef. Iya. Ini Kak Paris, gorengannya Kak Paris. Ini Kak Paris lagi goreng nih. Dari mana Bu? Dari Bukit. Ada komunitas ya Bu ya? Dari komunitas ini Bu. BPH. Siapa dong? Cek Koko. Cek Koko mana Cek Koko? Cek Koko yang cantik. Ya, tentunya juga ibu-ibu sekalian, Modena bekerja sama dengan tim dari Tribun Sumsel yang sekarang sudah mengadakan live streaming tentunya di YouTube kita. Iya, enak bahaya. Nah, ini coba ya. Kalau dia sudah, ini saya suka ininya rebungnya. Ya, rebung bambu. Ini panas-panas bisa ngancurin kulitnya. Dah, kalau nggak mau paprika, boleh di skip. Ini variasi ya. Boleh nggak pakai sayuran, brokoli atau boleh? Ya, oke. Dah, tarik ke depan. Kalau posisi panas harus cepat karena ininya harus kencang. Kalau nggak kencang nanti banyak juga. Ini 1 sendok ya. Nah, sudah. Usahakan simetris. Ya, lapis. Sini. Nah, segitu. Satu lagi. Nah, usahakan. Nah, seperti ini. Terus, gulung terus. Nah. Chef, gimana cara pakai lumpia basah? Bisa. Pakai tepung terigu aja. Bikin. Tepung terigu, pakai telur, pakai air, garam. Sudah, jadi deh. Nah, kalau pakai tepung sagu bisa, tapi harus punya skill. Harus punya ininya, ilmunya kalau sagu. Karena kan susah gampang. Kalau kita nggak tahu, nggak bisa. Oke, posisi seperti itu boleh disimpan, kuka mau besok pagi mau makan tinggal goreng ya. Tinggal goreng. Hasilnya seperti ini. Oke. Lumayan ya. Hasilnya Ibu ya. Lumayan ya. Keren lumayan. Besok lagi ya Bu. Jadi, sekali lagi. Wah, penasaran ternyata ya. Itulah hebatnya kuliner ya. Kalau kita masak, itu pasti pesanan. Kalau nggak berhasil, pengen lagi coba. Semangatnya itu ada ya, chef. Semangatnya ada. Ya. Siap, ini yang dingin. Ini dingin. Semangatnya ada. Seperti saya bilang, masakan adalah punya jiwa dia. Jadi apa maunya yang makan,
Nah, gitu. Tergantung kitanya ya chef ya. Tuh, kita mau lagi pengen Bad mood pedes. misalnya. Oh, lagi marahan. Oh, makan pedes-pedes. Oh, biar lega. Iya. Oke. Lagi happy, makan yang asik-asik kan. Ini adalah meal ya. Snack. Ini tadi. Dan itu juga chef salah satu keunggulan dari Modena ya chef. Ya. Menampilkan desain-desain yang menarik, kompor yang keren, estetik, alat-alat masak yang luar biasa. Modena. Itu juga untuk meredam amarah. Kalau ke dapur bawaannya seneng mulu gitu. Iya. Iya, karena desainnya itu yang menarik, yang tentunya bikin kita betah di dapur chef. Bisa. Senang sekali. Apalagi ibu-ibu ngelihat barangnya kotor dikit langsung dilap. kotor dikit. Betul, karena sayang. Sayang sekali. Selalu terlihat seperti baru. Sampai-sampai suaminya dimarahin. Mana tupperware aku hilang? Ya. Itu kebiasaan itu. Oke, chef. Oke. Wih. Nah, keren. Bagus. Keren. Nah, ya. Makasih ya, Bu. Nah, Oke. sudah belajar dia. Boleh kita Besok belajar sama- direkrut Master Chef 2050 ya Bu ya. Oke, sudah seperti apa namanya digulung sampai habis. Boleh simpan di kulkas. Oke, kita nunggu icip-icipnya. Ini adalah risol, lumpia. Lumpia. Gorengnya sebenarnya sama aja gorengnya. Man sampai dia golden brown. Wah, warnanya benar-benar cantik, warna coklat. Ini tadi saya bilang mau nunjukin pakai listrik ya. Kita coba pakai listrik ya. Pakai listrik. Ini di belakang kompornya. Kompornya di belakang. Ada belakang. Kita singkirin dulu alatnya. Coba dulu. Nah, ini ada punya apa namanya? Blender. Blender nanti kita coba juga blendernya. Gimana cara pakai blender punya Modena? Nah, kita geser dikit. Nah, kompornya ada di sini. Ini V-shape, keren ya. Modelnya juga bagus. Terus ada tombol-tombolnya, tinggal pencet aja. Nih, tinggal pencet aja nanti. Ini nggak panas. Dah. Kita goreng di tempat sini ya. Ini ada tulisannya, ada stir frying, ada steam, ada soup, ada porridge, ada hot pot. Jadi temperatur suhu tinggal mencet apa yang mau kita coba. Kita coba Paris, kita masak. Oke, pakai jadi ini. tinggal disesuaikan aja, Iya. sepraktis itu ya chef. Sepraktis itu, tinggal Oke. pencet, tek, tinggal nyala. Memasak apa kita hari ini? Misal mau masak sup tadi ya. Ya. Bisa dipencet sup dan lain-lain, banyak itu pilihannya di situ ya chef. Oke. Nah, ini goreng, frying. Tinggal pencet aja. Terus suhunya sudah ada di situ. Kalau dia panas Oke. bisa mati, kalau kurang panas dia bisa naik. Itu aja. Sesimpel itu, ya. Widih. Bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana-mana. Ini tentunya produk-produk unggulan dari Modena. Nggak bisa diragukan lagi tentunya. Betul, Terobosan-terobosan yang sangat luar biasa. Panas gak? Coba aja pegang. Panas gak? Coba aja pegang. Bisa nggak seperti kompor yang seperti yang samping? Ini bisa seperti itu. Mengenai list harga, mengenai apa? Modena nanti yang bisa tadi.
Nah, ini sama panasnya, dia cepat juga. Oh, ini aku matiin tadi ya. Oke, Kak Faris, ini sudah angkat. Angkat. Nah, cepat ini. Sudah masak, bisa jadikan apa namanya buat snack maupun dijual. Bisa tuh disimpan, dijual, simpan jual. Satu harganya berapa? Kurang lebih 2.000 sampai 3.000, tergantung bahannya, tergantung isiannya. Semakin mahal isiannya ya semakin mahal pula kosnya. Kalau mungkin sayuran paling 1.000-an. Nah, kosnya. Bisa dijual, jadi ide iya. usaha, Chef. Iya, bisa usaha. Oke. Nah, ini panas, dicemplungin langsung mendidih. Cemplungin langsung mendidih. Jadi, apa namanya ini? Kalau mau coba di rumah, silakan. Mau tanya-tanya berapa wattnya segala macam, nanti di Modena Center bisa dijelaskan. Iya. Praktis gak? Praktis menurut saya. Banget. Praktis banget. Panas gak? Enggak. Kompor ini tidak panas bawahnya. Walaupun habis masak ini nggak panas. Jadi safety, aman. Oke. Aman. Tapi jangan masak ini. Iya. Melepuh ya. Kalau kompornya tidak panas. Kalaupun saya kasih tisu dia nggak kebakar. Mau coba? Kita coba. Ada tisu nggak Kak? Ada tisu Kak. Tapi masih masak nggak? Nah, kita coba dulu. Kita coba dulu. Nah, lebarin Kak. Nah, kertas setipis ini bisa kebakar nggak? Kita coba dulu. Nah, dia tetap nyala. Nanti kalau kebakar, nah, Wah. mateng nggak? Mateng. Oke. Ya. Itu keunggulan Jadi dari kalau Modena misalnya ya. anak-anak mau pegang setelah masak, aman, safety. Jadi bunda-bunda juga nggak was-was lagi buat masak. Ya, Pak Fakih, kecuali kalau masukin ke minyak. Ya karena prinsip dasarnya dari kompor listrik itu menghantarkan panas ya, Chef ya. Panasnya penghantar panas, suhunya bagus. Wih, keren. Produk Modena nih. Produk Modena ya. Coba kebakar dah. Kita coba angkat, bakar dah. Tuh, diletakin tisu aja tapi nggak kebakar tuh. Tuh. Nah, ambil nggak? Bu, lihat Bu. Nggak kebakar. Ambil. Nah, kalaupun lama juga nggak bakar sebenarnya. Kagak kebakar Bu, tisunya Bu. Panas nggak sini? Pegang Kak kalau panas. Nah, nggak panas tidak. Dia hanya bersentuhan sama sini, dia penghantar panas. Oke. Jadi misalnya ada bahan, ada itu dia menghantarkan panas. Kalau selepas itu dia mati mesinnya. Oke, kita goreng sampai habis, kita icip-icip lagi ya. Ini mau kasih satuan atau potongan? Masih potongan tuh satuan ya. Oke. Wah, belum cukup. Banyak orangnya. Kita coba. Nanti habis ini kita coba minum yang segar-segar. Oke. Kita coba. Nah, cepat kan? Nggak lama-lama. Nah, udah jadi. Udah jadi. Nih, udah jadi. Udah jadi pokoknya. Ini daging isinya. Ayam, udang boleh. Alergi udang, pakai ayam. Alergi ayam, pakai daging. Nggak mau daging, pakai sayur. Ah, udah. Warnanya juga bagus untuk digoreng, tapi renyah, tetap. Nah, tuh produk Modena ya. Kalau selebihnya boleh tanya-tanya nanti sama Modenanya. Nih mau dibagiin masih panas ya. Kita incip-incip dulu ya. Aman, quiz Chef, nggak? aman, Nah, Chef. ada kuis nggak dari Modena? Nanti kita di akhir acara ada door prize tentunya. Ada door prize. Ya. Kuis ya. Oke, itulah tadi apa namanya lumpia Semarang. Bisa pakai kulit lumpia yang biasa, bisa pakai pun yang kulit yang sudah jadi juga nggak apa-apa. Mau ide jualan, kalau mau murah kosnya, mau murah, bandingannya jangan terlalu banyak di dagingnya. Jadi mau murah,
Bisa mau jual 1.000, bisa nggak saya jual 1.000? Bisa, jual 1.000. Jadi ayam tambahi ebi. Ebi itu akan rasanya lebih tajam. Jadi saat dia ada ayam ketemu itu dia langsung tajam, walaupun ayamnya sedikit. Itu ebi. Kalaupun pakai ini tetap gitu. Itu jual aja murah, paling 1.500 atau 1.000 bisa. Disimpan dulu, goreng besok pagi untuk dijual di pasar-pasar bisa. Itu sangat simpel sekali. Kalaupun kita nggak bisa bikin lumpia yang basah, beli di pasar banyak ya. Di sini banyak. Selisihnya banyak. Oke, sudah jadi ya. Sangat cepat ya. Kita nggak terlalu lama-lama masaknya. Cepat. Nah, lumpia ini sebenarnya apa? Sausnya terbuat dari gula. Gula merah sama cuka ataupun boleh pakai kecap, tambah air, tambah kasih cuka juga apa-apa. Jadi coklat. Kalaupun pedas, boleh pakai yang tadi namanya Thai Deping ataupun Thai sauce. Pakai tadi cocolin tuh, enak banget. Pakai ini Thousand Island, tartar sauce, oke pokoknya, mantap. Jadi sausnya bisa pilihan. Ya. Oke, Paris, udah ya. Nah, siapa yang mau bagi nih? Siapa yang mau bagi? Oh, nggak mau semua. Udah bawa pulang aja nggak mau semua itu. Kita cicip ya. Ya, silakan kita Ibu. cicip masakan apa namanya kita. Terus ini ada cocolannya tapi sedikit ya cocolannya. Terus ya ada tim ya. Kalau Modena ada tim nggak? Oke. Nah ini ada sausnya. Nah foto dulu. Nah siap. Boleh. Nah. Mantap ya. Wah. Boleh diisi keju, boleh. Keju yang lumer, boleh. Jadi isiannya variasi. Tapi saya usahakan kalau bisa yang spesi, yang pedas. Oke, selanjutnya apa lagi Chef? Selanjutnya nanti ada kita minuman. Minuman. Nah, ini kalau mau coba untuk sausnya, silakan. Oke. Nah, nanti komentar. Dibagiin satu-satu supaya bisa kecicip semua. Ya, bagian satu-satu lebih ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti ya untuk 2 resep ini. 2 resep berharga langsung eksekusi nanti di Iya, rumah. Langsung usiku di rumah. Gak ada di rumah apa sayur kita coba. Tapi isi yang lebih mahal apa? Isi keju bisa, isi yang lumer, keju leleh, melted keju atau mayo, masukin situ bisa. Jadi kalau misalnya yang sekarang lagi yang enak, daging ini, daging, lumpia daging Semarang ya, daging Semarang, ataupun sayur. Ya. Nah itu sudah selesai. Kita nanti coba untuk bikin apa lagi ya? Minum atau apa? Mau itu enggak? Apa? Modena mau itu enggak? Tampil enggak? Kuis atau apa enggak? Akhir acaranya ada door prize terakhir. Oh terakhirnya, cuman terakhir doang. Jadi aku selesai sekalian. Ya. Ya. Oke, cicip dulu. Kalau sudah nyicip, komentar. Kalau kurang enak, chefnya masih di depan. Chef nggak enak, chef balik aku. Nah, boleh. Kurang enaknya di mana gitu. Kita bisa. Hah? Mau yang dibungkus katanya. Aduh. Tetaplah. Itu isinya variasi, bisa apa aja. Nah, ya udah selesai ya. Nanti kita Wah, lumpianya berubah jadi warna hijau. Oh, enggak ada lagi. ada yang belum. Kak Paris, ada. Ya, piring itu aja, Kak.
Coba. Udah selesai. Nanti kita coba blend. Blender ini minuman yang segar-segar kita. Tadi sudah panas-panas, sudah itu kita minum yang segar-segar. Aduh, aduh. Gimana rasanya ibu-ibu? Banget atau banget? Oke. Ini nanti. Rasa nggak bisa bohong, Chef. Oh iya iya. Selalu enak pastinya. Pasti Oke, selalu selanjutnya enak, ya. menu apa nih, Chef? Kita selanjutnya kita bikin minum aja nih ya. Kayak halus tadi nyicip-nyicip. Kalau pepatah lama itu kalau makan nggak minum becak ulo, Chef. Angkat ini. Oke, kira-kira ini minuman apa nih, Chef? Ini tropical ya. Ini Indonesian aja. Oke. Kita jus. Itu yang tropical. Bus apa namanya? Kita coba pakai yang punyanya Modena. Jus-jus saja. Sama produknya sebenarnya ada pilihan segala macamnya ada di sini. Jadi tinggal pencet-pencet aja selesai tuh. Speed apa segala macam, start, tinggal timing mau berapa menit bisa. Kita coba untuk apa namanya blend ya, yang jus ya. Kak minta es sedikit airnya. Airnya mana tadi? Kau belum minta ya? Iya, minta air. Sangat menghayati sekali ya, Bu ya. Makannya ya. Dihayatin, Chef. Kenapa? Dihayatin makannya, Chef. Panas itu, Pak. Panas. Panas ya. Oke, Chef Renata boleh dikomentarin. Aman ya, Bu ya? Enak banget ya? Aman ya. Oh. Aman. Ini ada daun mint, ada nanas, ada es. Terus ada kita pakai tropical maupun grenadine sirup juga nggak apa-apa. Apa nama? Nanas ini nanas. Kalau baca silakan. Kalau baca. Sandi ada banyak. Kita ini diremet-remet aja ya, diremas-remas. Untuk daun mintnya, ya. Daun mintnya. Jadi aroma nanati beda. Oke, Kak Paris. Ini cuci bentar, Kak. Ya, kita pakai punyanya Modena dulu. Ini nanas. Sudah saya cuci tadi. Nah, cuci dulu. Ntar lagi. Ya, air.
Mas sendok. Ada sendok enggak, Kak? Ya, air dingin ini. Ini mojito mint. Mojito mint. Bentar. Nah, ini. Ini bisa grenadine, apa namanya? Pakai apa? Mars Kisa juga bisa, pan juga bisa. Nah, manis enggaknya itu relatif ya. Ada yang suka manis, ada yang enggak. Ini nggak vakum, jadi udaranya di dalam langsung tarik keluar semua dia. Bentar. Minta esnya. Oke, di blend. Ya. Nah, ini aja udah jadi tuh. Tapi kalau masukin ke ini, untuk platingnya nanti apa? Bisa merah, bisa kuning, bisa putih ya. Oke. Platingnya. Nah, kalau misalnya nggak mau dengan penuh dengan mint, ini hanya cukup diremes saja. Remes sebentar, masukin aja. Mint, ya. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, di skip. Skip. Nah, terus sebentar aja. Ini nggak terlalu lama, bentar doang. Dah, hanya sebentar. Jadi hanya untuk mematahkan. Tapi kalau mau memang di mix, di blender, langsung aja. Tapi kalau saya hanya perasa, pewangi aja. Dia coba tuh, minum-minum yuk. Minum-minum Kak Paris. Udah, ada sendok dah. Nah, di sini dah. Nah, nih. Tapi kecil-kecil gelasnya ya. Kecil-kecil ya gelasnya ya. Hah? Kalau yang ini. Ini enggak muat ini. Mana yang kecil tadi?
Oke, kita coba. Kita bagi-bagi ya. Kita bagi-bagi. Sudah, tinggal tuang, kasih esnya. Kasih es Kak, mari sih Kak, kasih es. Kurang. Lagi. Nah, bawahnya bisa warna-warni. Bisa merah, kuning maupun apa ini sudah tercampur. Kalau mau yang warna-warni tropical yang asli, yang squash, boleh pakai bunga telang atasnya. Bunga telang diseduh, nanti dicampurin di atasnya. Nanti kita bikin untuk ini jualan mungkin di restoran ya. Kita mix. Kita juga, Kak. Nah, kita pakai sirupnya. Tengah, kemana? Depan. Biar kelihatan. Nah, biar kelihatan semua. Ini Kak, bisa. Oke. Nah, nih kita dimodif. Nah. Dah. Gimana nuangnya? Tuang aja gini. Tuh. Oke. Nah, cantik. Jual 5.000 laku enggak ini? Laku sih chef, cuma kitanya yang bangkrut. Bisa dijual 20.000, bisa sekitar 23, 25 gitu. Jadi apa namanya tropical smoothies ataupun tropical squash. Kalau squash kita kasih dengan soda di atasnya. Jadi sudah itu kasih mixnya, kasih soda di atasnya. Itu harganya bisa lebih dari itu. Jadi bisa recommended yang untuk ini. Kalau mau coba, saya aduk lagi. Dah. Ada yang mau coba nggak ini? Mau coba semua? Oke. Ini Kak, tuang-tuang Kak. Apa? Uang bawa sendiri ya. Ya, lah nyiap ke aku dewe singgonya ya. Bawa sendiri nih. Posting di Facebook. Alhamdulillah dapat es. Dah, ada es ya Kak? Minta es Kak? Kalau iya, ini kalau nggak dingin nggak enak. Jadi harus dingin dari kulkas, kasih es tuh seger banget, bener-bener enak. Pagi manas-mana, kasih sirup. Masih semangat dapat door prize-nya, Bu? Masih semangat dapat door prize-nya? Oke, setelah ini ya. Sama tiram. Setelah ini Oke, hari kita ini bakal nanti umumin tinggal door prize-nya. ini, apa namanya, menu terakhir Kak ya. Oke. Menu terakhir nanti sama Medena. Ini tinggal. Nah, kita coba. Selilin. Muter-muter gitu. Gimana? Segar pasti. Iya.
Ini ya, ada. Ya, bisa 35. Kalau mau jual sekitar itu. Jadi bahannya sedikit tapi harga jualnya tinggi. Apa? Harus di-plating dengan benar. Ya, sama-sama. Harus di-plating dengan benar. Ini Ini kalau mau coba ya, ini ya. Antar-antar ke depan sana. Ini ya, apa namanya, kasih-kasih aja. Kasih-kasih gini. Depan. Gak usah. Gak usah. Tahu manis enggak ini? Enggak tahu. Ya. Ya, ibu-ibu tamu undangan, sekali lagi diingetin, tadi sudah nulis nama dan juga nomor handphone, dan syarat sah. Syarat salah satunya adalah follow Instagram dari Modena Indonesia dan MHC_Sumsel. Kalau nggak follow, langsung didiskualifikasi. Oke? Follow Instagramnya Modena Indonesia dan @MHC_Sumsel. Chris. Bagiin aja bagiin. Iya, bagiin aja. Nah, ini yang mau icip-icip, kalau kurang manis lihat saya ya. Kalau mau asam lihat teman saya. Ya, kalau ini masih ada, nanti saya blend lagi. Hah? Gak usah lah, langsung baik. Ya, untuk Modena silakan, yang mau itu ya, nggak apa-apa. Ini sambil kita ngasih. Tadi ada yang nanyain harga loh Mbak Resti. Harga-harganya berapa loh kompor-kompornya? Ya. Ya, sembari tentunya kita undang Ibu Mary Agustina selaku owner Modena Home Center Bulian Palembang 3. Dan juga kami undang untuk Bapak Dita Sandi Kusuma selaku Branch Manager Palembang. Untuk maju ke depan, kita akan sekaligus nantinya mengundi door prize bagi para tamu undangan yang beruntung pada saat ini. Namun sebelum itu kita informasiin terlebih dahulu mungkin dari Bapak Dita untuk bisa menginformasikan. Tadi para audiens, ibu-ibu sudah nanya ini Pak, range harga peralatan ataupun produk-produk yang ada di Modena ini berapa aja sih Pak? Range harga peralatan kami ini berkisar antara 1 juta sampai 20-an juta lah. Jadi semua ada di bawah. Kita bisa lihat nanti kalau Bapak Ibu sekalian turun, line up produk kami di bawah. Yang kita pakai ini semua dari yang portable blender, terus kompor tanam, sampai dengan induksi semua ada di bawah. Oke, jadi lengkap ya Pak Dita ya. Jadi silakan untuk lihat-lihat terlebih dahulu ibu-ibu dan teman-teman sekalian untuk bisa menggunakan daripada produk-produk Modena ini sendiri. Karena sudah tahu sendiri, sudah dijelaskan tadi kualitas yang sangat luar biasa, produk yang canggih, yang tentunya beda dengan produk-produk yang lainnya. Betul. Itu mungkin bisa. Oke. Bisa kita mulai tentunya pengundian door prize ya. Silakan Ibu Resti. Langsung
Oh belum, silakan. Jeng 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 jeng. Belum apa kedua itu? Belum, silakan. Oke, Ibu Mary Agustina selaku owner Modena Home Center Burlian Palembang 3 akan langsung memilih door prize. Siapa yang beruntung pada hari ini akan berkesempatan mendapatkan cookware ZC 2030. Yang beruntung hari ini Ibu dengan inisial A. Siapa A? Langsung lemes nama Nomor inisialnya enggak. teleponnya 0822. Oke. Angka belakangnya 4. 4. Ibu Asta Putri Lestari. Oke. Nanti dulu kita lihat Instagramnya dulu apakah udah follow sudah Modena follow. Indonesia. Mojito Min. Mojito Min. Oke, Modena Indonesia. Lanjut Modena Sumsel, MHC Sumsel. Oke, udah follow. Tepuk tangan dulu buat ibunya. Oke, sudah dengan akun sendiri tentunya. Lanjut silakan Ibu Mary Agustina akan menyerahkan door prize berupa cookware ZC 2030. Selamat. Tepuk tangan lagi yang paling meriah dong. Oke, silakan dipergunakan dengan baik. Ya. Dan tentunya Ibu Hasta tadi, Ibu Hasta, ada satu syarat setelah after menggunakan daripada Modena ini sendiri, silakan Ibu untuk bisa diposting di media sosialnya untuk mereview produk dari Modena ini sendiri. Suka masakan pastinya. Dan jangan lupa untuk tag ke Modena Indonesia dan MHC_Sumsel. Untuk bisa sama-sama kita memperkenalkan Modena ini memang udah terkenal nih. Tapi memang kita untuk selalu mengedukasi masyarakat bahwasanya Modena ini produk yang berkualitas dan produk yang sangat luar biasa. Oke, jadi silakan di review. Hai guys, hari ini aku masak. Gitu kurang lebih. Sekelas Atta Aurel gitu ya. Oke. Masih dia. Cukup? Oke, boleh mungkin di-spill harganya kayak tadi. Oh iya. Di-spill harganya. Untuk casserole yang Ibu dapat, Iya. Cookware. kisarannya sih 600 something. 600 ribuan, mimpi apa kesini yuk, iyo. Datang ke sini langsung dapat door prize. Cookware senilai 600 ribuan tentunya. Betul. Oke, dengan kualitas yang Ya. sama Jadi dengan harga tersebut. Itu bisa untuk induksi maupun Oke. bisa untuk kompor induksi maupun untuk kompor gas. Jadi bisa semua ya, Pak ya. Betul. Oke. Mungkin gitu. Cukup, terima kasih. Silakan mungkin untuk kembali ke tempat. Ibu Mary dan juga Pak Dita. Tepuk tangan buat Bu Mary dan juga Pak Dita. Selalu untuk mengedukasi kita supaya beli produk yang enggak abal-abal. Beli produk yang berkualitas supaya jangka panjang nantinya Modena akan selalu bisa berguna untuk dapur ibu-ibu tentunya. Tepuk tangan buat Modena Indonesia. Lanjut silakan Chef untuk bisa closing statement terlebih dahulu. Terima kasih untuk ibu-ibu sudah Ya. hadir. Tadi sudah nyicip makanannya, cemilan, terus sudah nyicip minumannya. Apa namanya, resep juga nanti di Modena, silahkan minta sama Modena juga ada. Terus apa namanya, kalau mau nanya-nanya ya silakan. Jadi nanti di situ ada nomor WA saya, mengenai, Chef tadi lupa aku ini itu, silakan. Jadi hari ini terima kasih terutama dari Modena Center sudah berbuka cabang di sini. Jadi mengikuti acara hari ini sangat bersyukur. Modena sudah berkolaborasi mengundang chef untuk acara demo cooking yang intinya apa namanya melihat ketangguhan dari produk Modena. Jadi apapun yang ada di resto
itu bisa dimasak di pakai kompor ini. Sebagian pakai nomor ini juga bisa. Jadi saya juga available lah intinya. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir. Saya Chef Didi Hari, teman saya Chef Faris mengucapkan terima kasih. Bila ada suatu salah kata ataupun resep yang kurang mengerti, boleh tanyakan. Itu aja cukup. Wabillahi taufiq saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat Chef Didi Haryono, Eksekutif F&B Chef dan Humas ICA BPD Sumsel. Dan tentunya selesai sudah acara kita pada hari ini. Tentu pada hari ini jangan lupa untuk selalu mencari barang, mencari produk hanya di Modena Home Center yang ada di Burlian, Palembang 3. Tentunya dalam soal ini saya Isyal Iskandar mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir pada hari ini. Sampai jumpa di event Modena Home Center Burlian, Palembang 3. Tepuk tangan untuk Modena Indonesia.